sebuah kelegaan bila menjadi orang yang merdeka. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desaan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Seorang artis menjadi terkenal gegara mengatakan, ada unclean spirit di dalam patung. Dengan ini secara tidak langsung umat Katolik dianggap menyembah berhala. Padahal berdasarkan iman Katolik, salib dan patung-patung kudus dibuat sebagai ekspresi wujud yang tidak kelihatan dan hanya untuk tujuan membantu mengenal sosok, bukan untuk disembah. Sisi lain, sosok roh jahat, iblis dan Beelzebul adalah malaikat yang jatuh dalam dosa karena menolak Allah. Menurut KGK 392, Kitab Suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita, kamu akan menjadi seperti Allah. Kitab Kejadian bab 3 ayat 5. Setan adalah pendosa dari mulanya. 1 Yohanes bab 3 ayat 8. Bapa segala dosa, Yohanes bab 8 ayat 44. Dari uraian di atas, roh jahat asalnya adalah malaikat. Maka saat bertemu dengan Yesus, tak heran roh jahat mengetahui, ketakutan dan tersungkur sambil berteriak, "Yesus Anak Allah." Roh jahat mampu hadir pada benda, tumbuhan, atau binatang dan dapat menyerang fisik manusia. Ini dikaitkan dengan orang sakit karena berbuat dosa atau pengaruh iblis yang mencelakakan. Bacaan Injil mengatakan, karena belas kasih, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saat itu ada keyakinan orang Yahudi bahwa dosa dan penyakit mempunyai hubungan langsung, sehingga Yesus ketika menyembuhkan seseorang seringkali cukup dengan mengatakan dosanya diampuni, lalu penyakitnya sembuh. Sedang di zaman now, hubungan antara dosa dan penyakit bisa dianggap sebagai hubungan tidak langsung. Artinya, dosa terjadi karena roh jahat sudah bermetamorfose menjadi kedagingan dan pola hidup yang egoisme, hedonis, dan keserakahan. Inilah sumber penyakit. Maka memperoleh kesembuhan dari Yesus bukan hanya secara fisik,
namun juga berdampak pada kesembuhan rohani. Orang ini tidak lagi memiliki kelekatan duniawi, ia telah merdeka dan mengalami kelegaan. Ini membuka pintu bagi hubungan dengan Allah yang selalu menawarkan kasih. Doa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami percaya kuasa-Mu sangatlah besar atas diri kami dan Engkau senantiasa menyertai kami dalam kesusahan dan kelemahan kami. Ajarilah kami untuk terbuka kepada Engkau sehingga kami lebih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin.